Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Rizky Putra di BTS Business Talk Channel. Bicara soal bisnis, bicara soal cuan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di BTS. Pada malam hari ini, gue kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang sosok anak muda yang sudah lama sekali, yang sangat berpengalaman sekali di bidang bisnis. Beliau adalah Bang Sultan Fathahillah, selaku CEO dari Teta Digital Integrasi, kreator aplikasi di psikolog 911.com, lalu founder Gerakan Indonesia Bermakna Genber, ya Bang ya. Betul. Bang Sultan, selamat datang. Terima kasih Bro Aldi. Siap, Bang Sultan. Kami boleh tanya-tanya gak sih Bang Sultan? Boleh banget nih. Nah, luar biasa teman-teman, Bang Sultan ini seorang yang latar belakangnya sudah tidak usah diragukan lagi ya. Nanti teman-teman bisa langsung tuh cari tahu tentang apa yang tadi saya sebutkan ya teman-teman semua ya. Nah, Bang Sultan, saya ingin bicara soal bisnis nih Bang Sultan. Yes. Tapi sebelum kita bicara soal bisnis, tentunya teman-teman di BTS ini pengen tahu dulu dong latar belakang Bang Sultan itu seperti apa sih. Bang Sultan bisa gak sih ceritain secara singkat latar belakang Bang Sultan? Latar belakang saya itu, saya dulu terakhir menempuh pendidikan tuh di lulusan psikologi dari Universitas Yarsi. Kemudian saya sempat mengambil S2 di Pascasarjana UI. Kemudian ya selebihnya buka usaha kecil-kecilan. Buka usaha kecil-kecilan, sangat luar biasa. Oh, Bang Sultan pas saya di UI Bang Sultan. Ya. Keren banget. Nah, Bang Sultan, saya juga pengen tanya nih sama Bang Sultan, menurut Bang Sultan bagaimana sih pandangan dalam tren entrepreneur untuk kalangan anak-anak muda ini? Karena kan anak-anak muda ini sekarang tuh patokannya lebih kayak apa ya? Setelah sekolah tinggi-tinggi bikin CV kerja. Ya, bikin CV ngelamar. Betul. Nah, kira-kira apa yang cocok gitu? Apa trennya sih sebagai seorang entrepreneur untuk anak-anak muda itu seperti apa Bang Sultan? Sebenarnya ya Bro, yang gue lihat nih ya, sebenarnya tren untuk buka usaha ini sudah mulai meningkat sih. Dibanding waktu zaman gue waktu masih lulus kuliah atau masih SMA, ketika kita lulus tuh mindset kita tuh bagaimana menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar. Betul. Walaupun menurut gue itu juga nggak salah, karena itu sebuah pilihan gitu. Tapi memang yang saya lihat sekarang ini tren untuk menjadi wirausaha itu memang besar. Ya terutama tentang adanya digital ya, melek banget orang ya Bang. Betul, dan memang kebetulan juga yang saya lihat beberapa perusahaan itu sudah mulai memberikan beberapa dana investasi kepada anak muda atau bahkan pemerintah pun sepertinya sekarang sudah mulai support. Betul. Tinggal bagaimana anak muda itu bisa menjemput bola, mau ngambil kan nih modal yang diberikan gitu. Karena memang tren ini harus dibentuk gitu. Betul. Jadi intinya sebenarnya sudah banyak lah sebuah opportunity-nya. Better ya, peluangnya tuh lebih besar. Sekarang tinggal keberaniannya juga ya sama kita mengambil keputusan, karena emang bener sih yang Bang Sultan bilang kalau kita nih ya nggak salah orang punya lawan, cari aman lah gitu kan. Kalau cari aman seperti itu. Lalu kemampuan atau skill apa sih yang yang sangat perlu dimiliki oleh anak muda untuk memulai bisnis? Karena banyak banget Bang. Saya punya beberapa teman saya yang nggak bisa saya sebutkan namanya. Dia nih dari awal lulus sekolah dulu bareng saya Bang, dia udah mulai bisnis tuh. Dia nggak mau kerja Bang. Akhirnya dia jual bisnis. Ada juga teman saya yang kerja dulu, berubah pikiran untuk mulai bisnis. 3 tahun terjadi struggle lah dia pada bisnisnya, sampai akhirnya dia balik lagi ke karyawan. Kayak gitu tuh, kira-kira bagaimana cara memulai? Kira-kira oke deh gue bisnis matang lah gitu. Sebenarnya ya kita nggak punya, kalau menurut gue ya, sebenarnya sih nggak ada aturan baku ya. Lu mulai bisnis harus gimana dulu. Cuma kalau yang gue jalanin, intinya gue gimana caranya ngebangun trust dulu, keyakinan lah gitu ya, kepercayaan orang terhadap kita. So, kayak misalnya gue mulai mencoba bisnis itu dari masih SMA, mulai dari membantu fotokopi teman-teman gitu kan. Dulu kan gue mikir kalau kita fotokopi buku lumayan tuh waktu SMA kan, daripada gue beli kumpulin teman-teman yang fotokopi siapa tuh ada selisih ketika kita beli kuantiti banyak kan. Iya benar. Teman-teman nggak tahu waktu itu. Walaupun kuantitinya cuma berapa ratus. Iya. Nah dari situ gue belum berpikir kenapa gue nggak mencoba bisnis gitu ya. Ya walaupun sih bisa dikatakan waktu itu gue dalam ekonomi keluarga yang aman lah, bisa dikatakan menengah. Tapi dengan adanya pengalaman tersebut gue pikir kenapa gue nggak coba bisnis gitu ya. Karena memang gue sama sekali nggak ada tuh di keluarga gue pengalaman berbisnis. Karena sama sekali nggak ada. Bener, karena tren di keluarga gue tuh bergerak di bidang kesehatan sama pendidikan. Kesehatan apa tuh Bang?
Ada yang jadi dokter, ada yang jadi dokter gigi gitu, ada yang di pengobatan tradisional. Wirausaha lah gitu. Wirausaha tapi bergeraknya di bidang pendidikan sama Kesehatan dan pendidikan. Luar biasa teman-teman semua ya. Lalu menurut Bang Sultan sendiri faktor atau alasan apa sih kaum milenial takut memulai bisnis? Kalau yang gue lihat ya, kalau gue sendiri yang gue lihat intinya semua takut rugi. Takut sama rugi, takut dikatain lingkungan. Kayak misalnya gue berapa kali dikatain sama lingkungan, bahkan dari keluarga sendiri gitu mengatakan, ngapain sih udah bisnis yang ada aja lu jalanin, gitu. Ketika kita mulai di awal tuh pasti kan ada kerugian ya. Betul. Terus akhirnya ada lingkungan sekitar yang mengatakan, nah emang enak lu rugi, gitu kan. Makanya bla 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 lah, muncul seperti itu. Jadi emang ketakutan terbesar itu rugi. Pasti ya. Dan kadang gitu kita ini anak muda terkadang yang pingin bisnis itu hanya ingin menunjukkan eksistensi bro. Kadang ikut-ikutan. Gak ada ikut-ikutan, cuma pingin dibilang keren. Yes, trennya lagi. Wah kayaknya lagi tren bisnis nih. Kayak gitu. Betul. Nah Bang Sultan sendiri sekarang ini sedang menjalankan bisnis apa Bang? Kalau saya boleh tahu. Kalau saat ini saya sekarang sedang menjalankan bisnis, bisa dikatakan saya buat satu buah aplikasi, platform konsultasi psikologi. Jadi konsultasi psikologi di Indonesia yang nanti di dalamnya itu akan ada profesional psikolog untuk melayani konsultasi secara profesional kepada klien-kliennya gitu. Widih keren banget. Itu udah bisa di-download belum Bang aplikasinya? Kita akan launching di bulan ini. Udah bisa di-download tapi belum kita launching secara umum. Oke, berarti teman-teman bisa langsung download dari tadi. Bisa. Psikolog 911. Itu tulisannya Psikolog 911. 911 di Play Store, dan di App Store. Teman-teman mungkin bisa support, itu sangat luar biasa ya. Nah, Bang Sultan. Bang Sultan ini memulai bisnis sejak usia berapa, Bang? Tadi kurang, kalau SMA saya umur berapa SMA ya? Saya aja udah ngaku. Itu jangan dikurang-kurangin umurnya, Bang. Gue tuh SMA umur 16 17 gue udah kuliah deh pokoknya. 17 udah kuliah. 17 gue udah kuliah. 16 tahun mulai. Apa tuh bisnis pertama Bang Sultan? Apa aja bisa gue jual? Apapun yang penting cuan ya Bang. Mau kue, mau apa aja waktu itu lah, pokoknya stiker ya, waktu anak muda tuh dulu demennya stiker OSIS, stiker gitu, Metallica, organisasi. Gue Metallica nggak terlalu sih. Apa sweater gitu juga buat anak sekolah dulu. Kebetulan dulu kalau sweater kita nggak bisa jualan karena udah dibiayain sama organisasi kan. Oh iya benar. Nah, kesulitan apa sih biasanya Bang Sultan dalam bisnis Bang Sultan? Apa sih kesulitan yang bikin kayak wah kayaknya udah nggak kuat gitu. Apalagi nih sekarang nih impactnya ya COVID-19, saya sempat dengar cerita kemarin Bang Sultan naik yang ngisi acara bahwa harus mengeluarkan uang lebih dari 40 juta untuk gaji karyawan, sedangkan income yang masuk dalam bisnis Bang Sultan tuh nggak sampai. Itu apa alasannya Bang Sultan mau bertahan? Jadi gini, kalau teman-teman nih atau Bro Aldi ketika berbisnis itu kita ada masanya naik, ada masanya turun gitu. Kalau gue punya prinsip, ketika kita bisnis turun, jangan sampai kita mengorbankan karyawan atau segala sesuatu yang terlibat di dalam itu. Lebih baik kita menjual aset kita atau hal-hal yang kira-kira menurut kita nggak kita pakai nih, untuk tetap mereka bisa bekerja di tempat kita. Survive lah mereka juga ya. Iya, karena memang yang namanya bisnis itu ketika untung biasanya kita anteng-anteng aja kan. Terus ketika rugi walaupun sedikit kayaknya heboh banget gitu. Padahal itu hal yang biasa gitu. Gue yakin sih kalau ketika kita bisnis ada masa turun, itu pasti akan naik lagi. Tapi itu termasuk gambling. Ya kenapa kita ngejalanin aja? Karena gini, hidup itu kan seperti bermain sinetron bro. Ada masanya kita anggap kita artis ya. Kita nih artis yang Tuhan berikan skenario. Saat ini gue dikasih skenario misalnya jadi seorang pengusaha. Gue akan berakting, gue akan bertindak keren mungkin menjadi pengusaha. Nah, ketika gue dapat skenario lagi dari Tuhan, dibilang, udah lu sekarang jadi pengusaha yang lagi kolaps nih, jalanin aja, gue akan acting semaksimal mungkin, gue jalanin aja, toh episode selanjutnya nanti kan ada gitu. Sesimpel itu Bang. Sesimpel itu, yang penting selama lu berpikir positif sama Tuhan, lu akan mendapatkan yang terbaik. Intinya positif, jadi terburuk apapun kita, jadi jangan pernah menyerah lah intinya Bang ya. Gak ada gunanya menyerah bro. Kembali lagi kepada Tuhan. Iya. Menyerah dan pasrah beda Bang ya. Nah, tapi kalau pasrah boleh kan? Boleh. Jadi kalau kemarin ada bilang Bang bedanya
pasrah dan putus asa apa? Jadi pasrah itu setelah kita berikhtiar dan bertawakal. Itu pasrah ya. Itu pasrah. Jadi kalau lu belum ikhtiar itu belum pasrah. Tapi yang namanya putus asa, lu kerja belum, ikhtiar belum, lu udah mundur. Ibarat orang berobat nih, lu pusing. Udah gue pasrah, gue pusing aja. Lu belum minum obat, itu putus asa. Tapi ketika lu udah minum obat, lu udah berobat, lu tawakal sama Tuhan, itu baru yang namanya pasrah. Oke, luar biasa. Nah, Bang Sultan, untuk menjadi entrepreneur, apa mengharuskan modal besar? Dulu gue berpikir seperti itu. Nah itu makanya gue bilang tadi, yang paling penting ketika kita berbisnis itu guys, itu kita bangun dulu trust, percayaan. Jadi selama ini gue mencoba awal-awal bisnis ya, gue mencoba pakai dana pribadi bro. Wah itu capek banget. Pakai dana tabungan, pakai dana yang udah gue simpen, dan ketika kolaps, itu berasa banget. Iya Pak. Berasa banget. Nah, dengan kita membangun trust, akhirnya kita bisa menarik investor bro. Oh itu salah satu solusi. Nah, yang paling enak itu sekarang bisnis bersama gitu. Kenapa? Karena udah nggak zaman lagi lo kaya sendirian. Kolaborasi. Kolaborasi itu penting banget. Ketika lo punya trust yang besar, lo ngedeketin pengusaha atau ngedeketin siapapun yang punya fresh money, lo bisa presentasikan ke mereka ide-ide bisnis lo. Jadi anak-anak muda ini yang paling penting lo siapin ide bisnis, hal-hal apa aja, terus resiko bisnis ini apa, pesaing kita siapa aja, seberapa besar keunikan bisnis lo, Yes, terus kemudian bisnis ini bener lo yang buat apa enggak, bedanya dengan bisnis lain apa, lo buat dalam terserah mau PowerPoint atau apapun itu yang bisa dipresentasikan entah video. Yes, betul. Setuju banget sih, apalagi anak-anak muda ini lebih terkenal kayak apa ya, memiliki ide-ide gila Bang. Betul Gak sih? Betul. Sedikit cerita ya tentang perusahaan Indonesia ya, di tahun 2018 dia sampai jadi perusahaan unicorn, dan sekarang dinobatkan jadi perusahaan Dekakon, Gojek kita sebut aja luar biasa ya. apa. Jadi menurut saya waktu pertama kali Gojek muncul pun gila Bang. Ya, betul. Mohon maaf Bang sebelumnya, kayak tukang ojek itu kan rata-rata usianya udah di atas 10. Betul. Nah pada saat itu CEO-nya Nadiem Makarim, Bapak Menteri Pendidikan ya, sekarang Mendikbud ya, dia bikin satu aplikasi yang dimana tukang ojek harus punya Android, harus punya aplikasi, punya kuota, belajar sistem, merubah habit ya, merubah habit ya kan, Betul. bad habit become great profit lah. Mantap. Dari kebiasaan buruk menjadi sebuah income, sebuah profit ya. Dan sekarang akhirnya semua orang terbiasa, walaupun pada saat itu dibilang gila ya gak? Iya. Jack Ma dulu kan, Tapi emang pengusaha itu yang emang gila. emang gila. Kalau lu berpikir sama dengan yang lainnya, ya apa bedanya lu dengan orang lain? Kadang Gitu. menurut saya pandangan saya terhadap bisnis terutama untuk anak-anak muda ya, instan sih. Ya. Maksudnya kayak wah kayak gininya men, cepet nih sukses, cepet majunya. Betul. Kayak Cristiano Ronaldo nih kayak, Betul. tapi dia nggak tahu kan Cristiano Progresnya. Ronaldo ini ya dulu muntah kuning ya kasarnya kayak gitu kan, dicambuk lari-lari. Benar. Itu luar biasa teman-teman semua. Jadi sekali lagi pertama-tama adalah ngebangun kepercayaan Betul. agar terjadi kolaborasi Bang tadi Bang Betul. ya. Oke, luar biasa. Nah, Bang Sultan boleh dibicarakan nggak sih hasil kesuksesan Bang Sultan yang terbesar selama berbisnis apa? Achievement apa sih yang udah Bang Sultan dapatkan selama bisnis dari awal sampai dengan hari ini? Kalau terbesar ya, alhamdulillah sih sekarang udah bisa punya rumah pribadi, mobil pribadi, ya kan? Istri pribadi, Disupirin sudah nih. berkeluarga lah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya gini, kalau gue ya, materi ketika kita berbisnis, keuntungan materi yang kita dapat itu bukan target sebenarnya. Target sebenarnya ketika gue berbisnis, yang gue harapkan gue punya kontribusi buat masyarakat. Gue punya kontribusi buat keluarga gue punya kontribusi buat orang sekitar gue gitu. Karena yang namanya materi nggak ada selesai bro, di atas langit masih ada langit gitu. Ketika kita merasa kita, ini udah hebat banget nih, gue punya rumah sendiri segala macam gitu kan, itu kan titipan semua bro. Asli. Ya kan? Buat apa lu kaya gitu tapi lu nggak bisa berkontribusi buat orang lain gitu. Betul. Jadi kembali ke mindset ya. Betul. Kita mau bisnis ini apa yang kita mau cari nih di bisnis ini ya. Betul. Jadi untuk perut sendiri atau berkontribusi untuk masyarakat, wah sangat luar biasa. Nah, kalau ada gak sih Bang Sultan ini kayak apa ya, pesan motivasi lah kayak untuk anak-anak muda agar ayolah kita coba bangkit gitu kan, terutama juga untuk teman-teman yang sekarang merasakan impact-nya dari COVID-19 ini, karena menurut riset kan hampir 70% itu bahwa banyak sekali bisnis-bisnis merosot. Yeah. Karyawan-karyawan banyak yang kena PHK. Kira-kira ada gak sih
solusi gitu kan untuk mereka nih yang merasakan harus ada penghasilan rutin gitu kan. Kira-kira apa solusinya Bang? Atau motivasi itu seperti apa ya? Boleh gue bahas agak panjang dikit boleh? Boleh. Jadi gini teman-teman, gue kemarin coba menganalisa kan ada istilah normal dan new normal ya Bro Aldi. Yes. Kopi dulu Bang ya, boleh. Silakan. Jadi gue mencoba ngeliat nih teman-teman, pandemi ini sebenarnya kondisi normal apa nggak normal? Kenapa gitu Bang? Karena gini, gue mau coba menganalisa kemarin saat pandemi, itu ekonomi usaha gue habis hancur gitu. Tapi gue lihat kok masih ada orang yang buka usaha itu masih jalan. Nah, ternyata yang gue lihat di sini ialah mereka itu yang tidak mengandalkan bank, mereka itu yang tidak melibatkan riba dalam bisnisnya, mereka itu yang tidak, mereka itu orang-orang yang mengikuti aturan bisnis yang biasa-biasa aja. Makanya kenapa UKM itu tetap berjalan. Jadi yang gue lihat sebenarnya pandemi ini bukti alam sayang sama kita bro. Gitu. Positifnya itu Bang. Positifnya. Jadi di sini gue misalnya anak-anak sekolah nih, sekarang pada sekolah di mana? Di rumah. Di rumah online kan. Wisuda di rumah. Dan orang tua sekarang pada ngeluh kan, ngajarin online ternyata ngajarin anak tuh ternyata susah. Betul. Bisa jadi dengan adanya pandemi ini, alam coba ngajak kok, lo orang tua balik ke rumah, nyentil orang tua, didik anak gitu ya. Kenapa nih banyak orang divorce saat pandemi misalnya? Bisa jadi selama ini mereka kerja terlalu sibuk ya kan. Yang ibu kemana, bapak kemana. Ketika pandemi mereka dipertemukan, akhirnya tahu deh jeleknya suaminya, jeleknya istrinya. Ternyata kita ini dalam keadaan dibawa lagi kembali ke normal bro. Dari sini gue ngelihat ternyata bisnis yang orang-orang yang bertahan dalam bisnis di saat pandemi itu orang menjalankan bisnisnya dengan cara yang normal, tidak terlalu banyak ngutang, tidak terlalu banyak boros. Mereka yang taat memberikan gaji kepada karyawan ya. Jadi yang gue lihat di sini adalah ketika lu memulai bisnis atau memulai apapun lah hal, lu lakukan dengan hal yang gak usah muluk-muluk deh. Yang penting di situ kita harus buat bisnis lo itu bisa nggak bermanfaat buat orang lain. Bisnis lo itu bisa nggak menghasilkan uang dengan cara yang bisa katakan halal. Bisnis lo itu dilakukan nggak dengan misalnya melibatkan menyikut orang nggak kiri kanan gitu. Nah kalau lu udah bisa sampai titik sana, kondisi apapun gue yakin ini bisa jalan ya kan. Seperti kita lihat sendiri ya, kayak misalnya ada kayak perusahaan sekarang, ada perusahaan Shannon lah kita bisa, karena beliau pemilik semuanya bisa menggunakan dana sendiri, kemudian bisnis ini mementingkan kesejahteraan karyawan. Kita bisa lihat dong, Shannon Global Indonesia ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Yes, walaupun kita ditimpa kesulitan yang sangat luar biasa. Betul. Bang, dimana kan perusahaan network marketing ini kan kita biasa di luar. Betul. Bikin kegiatan acara. Ini hampir 1 tahun lebih kita hanya ya ngisi waktu dengan online. Gitu kan. Tapi luar biasanya tetap bisa bertahan. Bahkan kita ngebuat promo-promo baru juga untuk para bisnis partner Shannon. Nah, luar biasa, beli tepuk tangan lu dong buat Bang Sultan. Bisnis anti riba luar biasa teman-teman semua. Insya Allah itu berkah lah ya, jadi kita ngajarinnya biar lebih asik, lebih gampang lagi. Dan kira-kira ada tips dan trik gak Bang Sultan bagi anak-anak muda yang baru terjun menjadi seorang entrepreneur? Tips pertama tadi gue bilang bangun kepercayaan dulu. Jangan cari musuh walaupun satu orang. Dan jangan lu beda-bedain temen lu. Nih mau dikaya, mohon maaf ya, agak kurang cakep, agak kurang cantik, atau dia miskin. Saat ini mungkin mereka seperti itu. Kita nggak tahu nih, mereka nanti bisa jadi lebih sukses dari kita gitu. Betul. Jadi kita semua bangun jaringan sebesar mungkin, ya kan? Berteman dengan siapapun, ya kan? Jangan buat satu musuh dalam seumur hidup lu, satu musuh pun jangan lu buat. Dan yang paling penting lagi, kalau lu masih ada orang tua, lu niatin nih, kalau lu bisnis, kira-kira lu mau ngasih berapa ke orang tua lu? Kalau gue dulu punya prinsip, ketika gue buka bisnis 30% keuntungan buat nyokap gue. Tiap dapat keuntungan. Pokoknya keuntungan dari total usaha gue 30% buat nyokap gue. Nah itu ketika dijalanin itu akan lebih sukses banget. Kemudian kalau dari segi teknis atau knowledge yang kita dapat, lo harus buat sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Dan lo harus jadi putih di antara hitam, atau lo harus jadi hitam di antara putih. Itu aja. Gitu. Dan yang paling penting ialah ketika lo berbisnis, jangan langsung bilang, bisnis pasti rugi dulu.
Mindset itu lo hilangin dulu deh. Walaupun itu akan terjadi, lo hilangin dulu. Rugi pasti bang ya. Ya, dan tutup kuping. Dengarkan orang-orang yang mengkritik membangun. Orang yang mengkritik nggak membangun, santai aja. Gitu. Nah kalau gue dulu nih, mungkin waktu gue masih usia kuliah, gue akan bermain dengan orang-orang yang usianya jauh di atas gue. Ketika ngomongin bisnis. Yes. Tapi ketika gue kembali ingin ngerasa diri gue di usia itu, gue main lagi kan anak yang seumuran gue dan di bawah gue. Karena menurut gue itu orang-orang yang lebih duluan lahir dari kita, ya lebih tua lah maksudnya. Itu pasti banyak pengalaman. Dengerin aja mereka ngomong. Gitu. Dengerin aja mereka ngomong. Jadi prinsip gue ialah jadilah pendengar yang baik, bukan jadi pembicara yang baik. Ketika lu masih jadi, kalau kata Bob Sadino gini, belajar jadi orang goblok. Iya. Kalau lu dari awal berbisnis udah ngerasa pinter. Lu kapan mau belajar lebih pinter lagi? Betul. Gitu. Ya dengerin aja masukan-masukan orang merendah gitu. Makanya kalau kita lihat ya pengusaha-pengusaha yang sukses itu, dia nggak akan ini bicara ini gue bisnis gue ini loh. Wah gue buat ini buat itu, enggak. Dia tenang aja gitu. Mau ngerokok. Iya. nyantai, ngopi, apalagi di luar bisnis, berbagi. Ya, berbagi. Dan gue selalu punya prinsip gini. Ketika bisa gue ketemu sama lo nih bro, kita ngomong ngalur ngidul, gue lebih baik nggak ketemu sama lo. Sia-sia waktu gue cuy. Ngabisin waktu. Ketika dengan siapapun gue berbicara, ketika itu tidak ada manfaatnya, gue mendingan cari teman yang lainnya. Tapi bukan berarti memusuhi, tapi gue lebih senang hadir di diskusi, ya walaupun sambil nyantai, sambil ngopi, sambil ngobrol. Positif lah bang. Iya, gimana caranya ketika lu selesai ngobrol, itu ada manfaat yang bisa kita ambil, gitu. Nah, kebanyakan di antara kita lu masih muda tuh lupa mikir ke sana gitu. Paling ngomongin apa sih kalau cowok ngomongin apa? Ngomonginnya tentang cewek lagi, kenakalan remaja. Iya, cewek ngomongin cowok lagi, boleh nggak salah. Tapi gimana sih caranya ketika ada diskusi itu muncul, kita bisa mengambil keuntungan. Minimal ada ilmu atau bahasanya ada ayat-ayat kebaikan yang bisa kita diskusikan di situ. Ambil di situ ya. Iya. Oke, nah target Bang Sultan apa bang di tahun ini bang? Target gue di tahun ini gue bisa launching aplikasi ini dengan baik, karena gue berharap gini, di Indonesia ini tren stres meningkat bro. Asli. Nah, dengan adanya aplikasi ini gue bisa ngebantu teman-teman yang bingung nih mau curhat ke siapa dengan orang yang tepat. Makanya gue nanti bekerja sama dengan beberapa psikolog untuk membantu mereka. Itu gratis apa berbayar bang? Bayar dong. Bayar teman-teman. Yeah. Kalau mau ngilangin stres saya orang hura-hura gede bang biaya bang. Iya. Ya kan? Ini ngilangin stres yang positif gitu. Saya juga pernah ngerasain sesuatu yang wah menimpa saya bener-bener sampai saya pernah bayar psikologi karena mental. Iya. Tidak pernah saya coba itu juga. Ya semoga sekarang dipermudah nih kan. Iya. Ada online. Lo bisa curhat dimanapun, lo bisa konsultasi dimanapun dengan rules yang benar ya. Karena beda bang ya kalau kita curhat sama temen. Oh beda, benar. Kalau sama temen kita akan matahin bang. Iya benar. Lu nggak jadi gua men gitu. Iya. Lu nggak ngerasain. Iya. Tapi waktu saya curhat sama psikolog saya nggak bisa ngomong gitu. Betul. Oh. Iya. Nah itu teman-teman semua. Jadi luar biasa kita bisa download aplikasi itu juga. Nah sekarang bicara soal bisnis kita nih bang. Oke. Jadi tadi kita bahas soal bisnis anak-anak muda, ketakutan orang memulai bisnis ya kan, tadi takut modalnya besar, nggak untung, nggak berani memulai, takut stok barang, ya kan, nggak bisa ngurus perizinan. Sekarang setelah lahir bang, satu konsep bisnis sharing economy network, di mana bisnis ini luar biasa bang. Sultan mungkin udah bergabung juga bang Sultan ya. Nah, pandangan bang Sultan sendiri terhadap network marketing gimana bang? Kalau network marketing itu awalnya gue orang yang agak menolak, skeptis. Ya benar. Ini orang ngapain sih setiap ketemu nawarin produk, banyak banget MLM di Indonesia gitu. Tapi setelah gue berteman, bergabung dengan teman-teman dari Shannon, gue ngeliat kok beda di sini ya. Di sini gue mulai sadar ternyata MLM itu intinya bisnis berjamaah bro. Bisnis berjamaah. Menjalin silaturahmi. Betul. Karena gue ngerasain sih ketika gue bisnis sendirian, capek sendirian. Tapi ketika lo di multi level marketing, kok kayaknya beban itu lebih sedikit ya. Asli, karena kerja bareng-bareng ya. Kerja bareng-bareng dan punya target bersama, gitu. Dan di sini di Shannon itu bukan hanya kita disuruh jualan, bukan. Tapi kita diberikan knowledge. Ada di sini ada tim support system yang ngebantu itu, gitu. Dan perusahaan sendiri mensupport. Jadi apa yang istilahnya apa kalau di sini ya? Mitra ya? Mitra.
apa yang mitra butuhkan tuh disiapkan semua oleh Shannon gitu. Yes, betul. Dan yang gue senang itu Shannon ini marketing plan-nya itu mudah banget. Mudah banget. Yes, betul banget Bang Hmm. Sultan. Jadi terutama untuk teman-teman anak-anak muda, jadi tidak perlu takut memulai bisnis. Jadi sudah ada satu wadah untuk teman-teman ambil. Teman-teman bisa juga kepoin kita ya, Betul. Instagram kita di @shannon.id atau kita ada TikTok juga Bang. Oh gitu, gue belum buka tuh. Harus buka dong TikTok kita ini di Shannon Indonesia _Indonesia, itu teman-teman bisa kepoin. Nah, Bang Sultan, luar biasa, waktunya masih panjang sebenarnya Bang. Iya. Mungkin akan ada beberapa part-part lagi yang saya ingin Betul. tanya kembali ke Bang Sultan terkait bisnis yang bisa teman-teman ambil. Nah, untuk hari ini thanks banget Bang. Sama-sama. Special thanks lah buat Bang Thank you, Sultan bro. yang sudah jauh-jauh dari Cibubur ya ke Thank you, bro. sini nyempetin waktu untuk mampir BTS. Nah, Bang Sultan, sebelum kita tutup nih BTS part 1 ini, kira-kira boleh dong kasih tips lah ke teman-teman. Apa ya? Gue cuma mungkin ini bukan tips ya, gue berbagi aja. Yes. Lo kalau ketika lo berbisnis, kalau kata Bapak Presiden kita yang dulu Bapak B.J. Habibie, lo berbisnis seperti naik sepeda aja bro. Ketika lo berhenti mengayuh, yang terjadi apa? Jatuh. Dan berhenti gitu kan. Yes. Ketika lo berbisnis udah kayuh aja. Ayo terus aja. Iya. Jangan Jangan sampai lo terus. berhenti, karena sepeda itu tidak akan jalan ketika lo nggak mengayuh sepeda itu. Yes, betul. Mungkin itu aja teman-teman. Wes, beri tepuk tangan lo teman-teman semua. Baiklah teman-teman BTS, terima kasih udah menemani kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita karena subscribe itu gratis. Oke, mantap. Like juga, komen dan share ke teman-temannya. Barangkali ini bisa membantu teman-teman luar di sana. Sampai kembali di season berikutnya. Thank you. Guys, terima kasih.